Sebenarnya orang-orang Yahudi itu, mengapa mereka ada di Madinah, padahal, tempat asal muasal mereka itu bukan di Madinah. Kenapa mereka berkumpul di Madinah ya? Ada Bani Nazir, ada Bani apa namanya, eee, di apa, Bani Nazir, Bani apalagi ya, ya ada beberapa keluarga besar ya yang pindah bermigrasi ke Madinah gitu, sebelum Rasulullah SAW, dilahirkan. Karena mereka telah membaca bahwa nanti akan ada nabi muncul di sana, di Madinah. Hanya ternyata setelah Nabi Muhammad SAW muncul, benar-benar dimunculkan, ya, dihijrah dari Mekah ke Madinah, mereka justru tidak mau beriman. Gitu. Nah inilah yang dimaksud dengan alladzina yanquduna ahdallah. Mereka yang membatalkan perjanjian dengan Allah. Di awal mereka sudah akan beriman, kalau Nabi terakhir itu muncul, tapi ketika Nabi itu benar-benar muncul, mereka tidak beriman. Gitu. Tidak menyokongnya, tidak menolongnya untuk menyebarkan agama Allah. Padahal jelas-jelas hal itu sudah disebutkan di dalam kitab mereka. Gitu. Alladzina yanquduna ahdallah. Eh, meskipun perjanjian ini ya terjadi kepada nenek moyang mereka, tapi kan disampaikan secara turun-menurun kepada umat-umat berikutnya dari umat Yahudi ataupun Nasrani ini. Dan itu disanggupi oleh mereka. Buktinya mereka datang ke Madinah. Tapi mereka menolaknya karena kedengkian ya, karena hasud yang ada dalam hati mereka, yang menghalangi mereka untuk beriman. Jadi Bu, yang membuat orang tidak mau menerima dakwah itu sebenarnya ya, bukan karena mereka tidak mengerti dengan kebenaran dakwah yang kita sampaikan. Seringkali seperti itu. Penolakan mereka terhadap ajakan kita, penolakan mereka terhadap kebenaran yang kita sampaikan, bukan karena mereka tidak paham bahwa itu benar, bahwa yang kita sampaikan itu benar. Seringkali penolakan itu disebabkan oleh kedengkian dan sifat hasud yang ada dalam diri mereka. Nah, ini kita harus pahami ya. Meskipun ada orang-orang yang juga menolak itu karena belum mengerti, belum paham. Nah, ini mah tinggal dipahamkan aja, lebih mudah. Tapi kalau orangnya memang sudah paham, tetap menolak, ini yang susah. Memang sudah begitu, nggak bisa lagi dirubah. Gitu. Seperti orang Yahudi yang didakwai oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan nggak tahu kebenaran kenabian Nabi Muhammad, tapi karena kedengkian dan sifat hasud mereka. Gitu. Karena ketokohan mereka itu tersaingi ketika Kanjeng Nabi Muhammad datang ke situ, ke Madinah. Gitu. Mimba dimisaki setelah kokohnya perjanjian itu. Taukidi alaihim, yakni kuatnya perjanjian itu terhadap mereka atau atas mereka orang-orang yang membaca Alkitab, kitab-kitab terdahulu. Sudah kokoh itu perjanjiannya, sudah disanggupi bahwa kalau ada nabi terakhir, mereka akan beriman. Dan bukan cuma yang kuduna ahdallah, membatalkan perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk mereka, ya. Tapi juga wayak tahu nama amarallahu bihi ayyusolat. Mereka memutuskan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambungkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambungkan? Yang mereka justru putuskan, yaitu minal imani bin nabi warrahimi. Di antaranya adalah beriman kepada nabi dan menyambungkan tali silaturahmi. Wa ghairi dzalika, dan selain hal itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iman kepada nabi, memerintahkan silaturahmi dan memerintahkan hal-hal yang lain, tapi mereka memutuskannya dengan tidak melakukan ini semua.
Wa an dan lafad an itu badalun min dhamiri bihi. Lafad an di sini adalah an yusola. Itu yang dimaksud. Badal dari kata bihi. Makanya itu yang dimaksud bihi itu ayu sola. Hi-nya itu kembali kepada ma perkara. Ayu sola yakni menyambungkan itu perkara. Ya itu mah bahasa nahunya lah ya. Kemudian sifat yang berikutnya dari orang-orang fasik itu adalah fasik yang disebutkan dalam ayat 26 Baqarah ini. Wa yufsiduna fil ardi. Mereka membuat kerusakan di muka bumi. Apa bentuk perbuatan yang terkategori membuat kerusakan di muka bumi? Di antaranya adalah bil ma'asi, dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa ta'wiki anil iman, dan menghalangi orang dari beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, kelakuan orang Yahudi kan begitu. Menghalangi orang-orang Madinah untuk beriman kepada Kanjeng Nabi, mempengaruhi mereka. Makanya seringkali mereka menanyakan perkara-perkara kepada orang-orang beriman untuk memasukkan keraguan-raguan ke dalam hati orang-orang beriman. Tapi karena Kanjeng Nabi masih hidup, masih ada, Al-Quran masih turun untuk diwahyukan, itu semua bisa dijawab gitu. Sehingga justru membuat orang beriman tambah-tambah beriman gitu. Nah, ulaika al-mausufuna bima dzukira. Mereka orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat tadi, sifat-sifat yang kuduna hadallah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala dan wa yufsiduna fil ard. Ya, mereka itu adalah humul khasirun, orang-orang yang rugi. Gitu. Kenapa mereka itu termasuk orang-orang yang rugi? Limasirihim ilan nari al-mu'abbadati alaihim. Sebab kembalinya nanti mereka itu ke dalam neraka yang dijadikan abadi untuk mereka. Rugi. Nggak ada kerugian yang lebih merugi daripada bahwa dikembalikan ke neraka ini. Bahwa neraka dijadikan tempat kembali. Yang mana bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun. Tapi al-mu'abbadati alaihim. Selama-lamanya dalam azab di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Disebabkan oleh 3 hal ini. Yang quduna ahdallah, yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan yufsiduna fil ard. Melakukan kerusakan di muka bumi. Kaifa takfuruna. Kemudian dalam ayat berikutnya 28 Allah Subhanahu wa taala menyatakan keheranannya gitu, terhadap kekafiran mereka gitu. Kaifa takfuruna, bagaimana kalian bisa kufur? Bagaimana kalian bisa kafir? Ya ahla Makkah, wahai ahli Mekah. Nah, ini khitabnya kepada orang-orang Mekah ya, yang didakwahi oleh Kanjeng Nabi, tapi mereka tetap kufur. Seperti tadi disampaikan bahwa kekafiran orang-orang itu seringkali bukan karena mereka tidak paham kebenaran, tapi karena hasad, karena dengki, karena penyakit yang ada dalam hati mereka. Makanya ibu-ibu, salah satu yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan kebenaran itu kesombongan, kedengkian, dan hasad. Kita misalnya dinasehati oleh orang gitu. Isi nasihatnya teh bener gitu, nggak ada salahnya gitu. Tapi karena dari sifat sombong dalam hati gitu, sifat dengki, benci kepada orang yang menyampaikan nasihat itu. Karena misalnya orang yang menyampaikan